sekarang udah nggak zaman itu, soalnya sekarang pakai styrofoam semua ya, atau pakai apa packing kertas yang bagus itu, nggak pakai karet rasanya sekarang. Ya, jadi kalau saya rangkum gitu ya, kata-kata itu persamaan tadi adalah kalimat matematika yang dihubungkan oleh tanda sama dengan. Maka persamaan diferensial itu berarti kalimat matematika yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan di dalamnya mengandung diferensial-diferensial. Diferensial itu apa? Diferensial itu adalah turunan dari fungsi yang kita belum ketahui fungsinya apa. Nah, terus kata biasanya itu maksudnya apa? Memangnya ada persamaan diferensial yang spesial yang karetnya 2 tadi, gitu ya. Persamaan diferensial itu ada 2 macam. Ada yang biasa, yang kita pelajari di mata kuliah ini, yang satunya parsial. Nah, biasa sama parsial itu dibedakan oleh apanya? Dibedakan oleh jumlah variabel bebasnya. Jadi kalau variabel bebasnya cuma 1, maka kan turunannya tuh pakai huruf D yang biasa itu, yang D tegak itu kan, yang kita belajar di kalkulus 1 itu loh, yang pakai tanda aksen atau DYDX gitu kan. Nah, yang itu namanya persamaan diferensial biasa. Kalau yang parsial itu berarti variabel bebasnya lebih dari 1. Nah, itu Anda belajar di kalkulus 2 barusan kemarin. Kalau di kalkulus 2 kan fungsinya multivariabel, maka turunannya kan jadi ada turunan parsial. Nah, makanya itu kalau di dalam persamaannya itu diferensialnya adalah diferensial parsial, maka persamaan itu namanya jadi persamaan diferensial parsial. Dan itu enggak kita pelajari di mata kuliah ini, gitu ya. Makanya mata kuliah ini yang kita pelajari yang gampang-gampang, SKS-nya cuma 2, cukup 2 saja, gitu ya. Kita belajar yang variabel bebasnya cuma 1. Makanya tadi saya bilang bekalnya mata kuliah ini adalah kalkulus 1. Semoga belum lupa, karena kalkulus 1 sudah setahun yang lalu belajarnya. Apalagi yang kakak-kakak yang tadi memperbaiki nilai itu ya, belajar kalkulus 1-nya sudah sekian tahun yang lalu. Tapi mestinya kalau anak teknik kimia nggak bakalan lupa, karena di mata kuliah selanjutnya ya masih ketemu aja sama fungsi-fungsi itu gitu ya. Ya, moga-moga nggak lupa. Itu, jadi semoga terbayang, oh yang kita pelajari itu ternyata hal-hal gampang-gampang itu, gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, ingat nggak, turunan itu kan ada turunan tingkat tinggi. Masih ingat ya, turunan tingkat tinggi itu yang kayak apa sih? Nggak ingat. Nah, gitu dong, senang saya langsung dibuka kalkulus 1-nya. Ingat nggak? Turunan itu kan ada turunan pertama, ada turunan kedua, ada turunan ketiga, gitu, ingat nggak? Iya, kalau yang pertama, kedua, ketiga ingat. Nah, ya itu. Ya, itu kan tingkatnya gitu ya. Itu ordenya. Jadi turunan pertama berarti kita bilang turunan orde 1. Kalau turunan kedua kita bilang turunan orde 2 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, tadi tuh judul babnya ada PDB orde 1, PDB orde 2 gitu ya. Apa itu orde? Orde itu adalah tingkat tertinggi turunan yang ada di persamaan diferensial itu. Jadi kalau itu, sebentar ya, mungkin kalau saya tunjukkan, ini kalau diomongkan aja nggak enak.
Ini tadi bedanya. Kalau yang biasa itu secara visual tampilannya kayak gini. Ini kalau PD biasa. Kalau PD parsial, tampilannya jadi kayak gini kan, apa namanya, turunannya jadi turunan-turunan parsial, gitu ya, yang kayak gini. Yang ini tidak kita pelajari di mata kuliah ini. Anda mungkin baru ketemu yang bentuk-bentuk seperti ini di mata kuliahmu selanjutnya nanti, ya. Ini kan lanjutannya masih panjang, masih ada matematika teknik kimia, masih ada komputasi numerik teknik kimia, gitu ya. Nah, mungkin di situ nanti ketemu yang ini. Nah, terus orde. Bentar, ini saya. Orde itu adalah orde turunan tertinggi yang ada di persamaan itu, gitu ya. Jadi kalau kayak gini, ini persamaan diferensial kan, karena ada tanda sama dengannya, ada turunannya, terus turunannya turunan biasa, gitu ya. Jadi variabel bebasnya cuma satu, makanya ini namanya persamaan diferensial biasa. Orde berapa yang dilihat itu turunannya ini. Turunannya ada turunan keberapa. Karena ini turunan pertama saja, adanya cuma turunan pertama, maka persamaan diferensial ini kita katakan PD orde 1. Gitu. Nah, jadi kira-kira bisa nebak enggak kalau gitu? Kalau yang kedua ini orde berapa ya? Dua. Lihat dari suku yang mana? Jawab dua itu yang dilihat suku yang mana? Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, apa suku keempat ini? Pertama. Suku pertama, ya dilihat dari suku pertamanya ini turunan kedua. Jadi ini PD orde 2. Nah, jadi semoga sekarang sudah mulai terbayang ya. Oh, 7 minggu pertama itu mek belajar sing model kayak gini, PD salah. Pamita kuliah ya. Habis itu nanti setelah UTS baru belajar yang ini. Oh, ya oke lah gitu ya. Nah, yang ini orde berapa? 3. Orde 3. Lihat dari mana, Warren? Dari ini atau dari suku kedua apa suku pertama? Suku pertama, Bu. Suku pertama. Ya, tuh. Jadi, nah, yang ini, nggak mungkin dipelajari karena nggak ada tadi bab PDB orde 3. Nggak ada tuh ya. Nah, jadi yang dipelajari cuma orde 1 sama orde 2. Ya, model-model kayak gini aja. Gitu. Ya, yang gampang-gampang saja yang dipelajari. Oke, terus ada orde, ada satu lagi istilahnya namanya derajat. Gitu ya. Derajat itu adalah pangkat tertinggi dari turunan orde tertinggi. Jadi tadi habis dilihat ordenya, makanya saya tanya tadi, lihat ordenya itu lihat suku keberapa gitu ya. Nah, setelah itu suku yang Anda lihat itu tadi, Anda lihat juga pangkat aljabarnya pangkat berapa. Karena pangkat aljabarnya itu nanti yang menentukan derajatnya. Jadi kayak gini, ini tadi kan orde 2 kan ya. Orde 2 lihat dari turunan keduanya ini. Nah, turunan keduanya ini di sini saya tuliskan turunan keduanya itu pangkat aljabarnya pangkat berapa? Pangkat 1 kan? Dan dia nggak kayak gini loh, ini lihat. Kalau yang ini itu kan turunan pertama, tapi pangkat aljabarnya pangkat 4. Kalau yang ini kan turunan kedua, pangkat aljabarnya pangkat 1. Jadi kalau ditanya ini PD orde berapa? Orde 2. Derajatnya berapa? Derajatnya 1. Tuh, karena yang dilihat adalah pangkat tertinggi dari turunan orde tertingginya.